So here's the thing, I cannot volunteer in kids ministry. I need less stress in my life. I just can't commit to a scheduled plan. I'm allergic to chaos. Managing a room full of kids? That sounds terrifying and traumatic. I'm already tithing. What else do they want from me? This time is in. I take care of my own kids all day. I volunteered last decade. I don't know enough about the Bible. Let's be honest, you don't want me teaching your kids. His words are way beyond my caffeine intake. Look, we have heard it all before, so stop giving excuses and volunteer to ICA Kids. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari International Christian Assembly. Nama saya Jeff Hartensfeld. Kami sendiri adalah mantan atau perintis daripada gereja di tempat ini. Dan saya senang sekali bahwa Pendeta John Taylor telah mengundang kami untuk membawa firman Tuhan pada hari ini. Saya juga mau mengatakan kepada saudara-saudara semua bahwa melayani di ICA dari merintisnya awal sampai tahun 2012 adalah pekerjaan yang paling indah di dalam pelayanan saya dan Ibu Liz. Jadi baik buat saudara yang bergabung online maupun buat saudara-saudara yang menonton secara langsung saat ini, terimalah daripada kami satu ucapan salam yang begitu manis dan begitu hangat yang hendak kami sampaikan kepada saudara-saudara. Pelayanan kami sekarang ini di mana kami membawahi sekitar 400 hamba Tuhan yang melayani di 40 negara di Asia dan di Laut Pasifik. Dan boleh dikatakan bahwa pelayanan kami sekarang ini juga banyak keliling ya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sementara ini menyertai kami dan juga saya percaya Tuhan juga menyertai saudara-saudara di dalam hidup pribadi saudara. Baik saudara, pada hari ini saya dan teman saya Pendeta Sam Baldwin yang akan melayani ibadah bahasa Inggris di ICA Barat. Kami berdua mempersiapkan suatu khotbah yang kami berikan judul Menavigasi Badai Hidup yang Tak Terduga. Sekali lagi, menavigasi badai hidup yang tak terduga. Dan pada hari ini ada ayat-ayat firman Tuhan yang hendak kami baca pada saat ini ya. Yaitu ditemukan dalam kitab Lukas pasal 8. Saya akan baca ayat 22 sampai dengan ayat 25. Baik, saya bacakan. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka.
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu dia menghardik angin dan air yang mengemuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kiranya Tuhan memberkati firman pada hari ini, dan hendaklah saya berdoa baik buat saya dan juga buat saudara-saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu Engkau akan membuka hati kami Tuhan. Engkau juga akan menjamah hidup kami Tuhan, sama seperti Engkau menjamah hidup para murid yang ada di dalam bahaya Tuhan. Kami berdoa supaya firman-Mu akan menerangi jalan yang ada di depan kami Tuhan, sehingga kami akan melihatnya dengan jelas, dan kami akan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau minta kepada kami, terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam tugas kami sebagai sekarang ini namanya Regional Director daripada Asia Pacific, saya katakan tadi bahwa kebanyakan juga saya sempat keliling, saya sempat melayani di beberapa tempat, dan saudara, bukan hanya di Asia saya pergi, juga di Amerika Serikat saya seringkali diundang untuk menjadi pembicara di beberapa boleh dikatakan KKR kah atau kumpulan-kumpulan orang yang berminat untuk melayani di dalam bidang misi. Beberapa minggu yang lalu saya diundang untuk menjadi pembicara satu camp out, atau mereka menyebutkan camp out, tetapi mungkin bahasa Indonesia mereka mengambil kemah-kemah mereka pergi ke satu tempat, dan mereka berkumpul, dan setiap hari di bawah satu kemah besar kami melayani, dan juga ada seperti pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada doa dan macam-macam. Malam hari sebagai satu sumbangan saya dan Ibu Liz dan beberapa kawan, karena cuacanya masih sedikit dingin di bulan Maretnya, kami menyajikan pop mie ya. Ya, memang pop mie-nya bukan sesuatu yang istimewa untuk kita ya, tetapi buat para mahasiswa yang mengikuti acara ini, kami ada macam tenda kecil dan lagi masak pop mie yang banyak. Ada sekitar 600 orang yang datang ke acara ini ya. Memang Ibu Liz luar biasa ya, hebat. Dia bisa masak, mendidih air, dan tidak ada dapur seperti biasa, dapur darurat ya. Jadi dia masak air, dia tuangkannya, dan ada tim kami yang menyajikan pop mie kepada para murid yang begitu senang sekali malam hari makan pop mie ya. Tetapi saudara-saudara, pada satu saat sementara kami menyajikan pop mie kepada mereka, benar-benar saudara, ada badai tofan yang besar sekali yang melanda kami di situ saudara. Bahkan hujannya deras saudara. Bahkannya angin tofannya itu seperti membuat satu tenda kecil yang kami pakai saat itu seperti naik angkat dan turun, dan saya dan pendeta Tim Eckert yang mungkin beberapa saudara kenal, kami lagi memegang akan tenda itu supaya angin tofannya tidak membawanya jauh. Jadi selama beberapa waktu, dan sebenarnya semalam suntuk saudara-saudara,
anginnya dan hujannya dengan deras datang ya. Sebenarnya di tengah badai itu saya teriak dengan pendeta Tim, saya bilang, angin dan hujan berhenti dalam nama Yesus. Ya, tidak berhasil saudara-saudara. Bisa jadi bahwa iman saya kurang ya, saya tidak tahu. Akhirnya saya dan pendeta Tim bahasa koyop ya. Bahasa sekali, terus juga capek sekali ya. Nah, bisa jadi bahwa murid-murid Yesus di dalam cerita ini merasakan juga yang sama, saudara. Dan sebenarnya mereka harus menavigasi badai yang tiba-tiba datang di dalam hidup mereka. Dan walaupun ini adalah badai yang sebenarnya, di dalam hidup kita ada badai-badai yang melanda kami, yang mengena kami, saudara, yang boleh dikatakan masalah pribadi, saudara. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, bisa jadi macam-macam yang datang kepada saudara. Dan cara menavigasikannya, saudara, akan kami sampaikan kepada saudara pada hari ini. Sebenarnya ada 5 pertanyaan yang perlu dipertimbangkan saat bernavigasi badai yang datang dengan tiba-tiba. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana datangnya badai? Dari mana datangnya badai? Saudara perlu tahu bahwa Danau Galilea sangat rendah ketinggiannya. Bahkan ketinggiannya 200 meter di bawah ketinggian laut, saudara. Nah, dengan demikian air daripada Danau Galilea ini sangat dingin dan udara di atas sangat panas, saudara. Jadi dengan campurnya udara yang panas dan air yang dingin, sering terjadi badai yang datang tiba-tiba. Jadi bukan karena salah seseorang di sini, bukan karena mereka berbuat salah, saudara, tetapi oleh karena keadaannya, oleh karena fakta natural yang ada pada Danau Galilea ini, terjadi suatu badai yang membahayakan kehidupan dan nyawa mereka. Pasti murid Yesus merasa aman waktu berangkat karena Yesus sendiri yang menyuruh mereka naik ke perahu dan menyeberang. Jadi mungkin dengan ini saya perlu beritahukan saudara bahwa walaupun kadang-kadang badai hidup datang di dalam kehidupan saudara dan saya, sedangkan saudara mungkin sementara menjalankan tugas Tuhan atau melakukan tugas daripada Tuhan, saudara, kadang-kadang itu pun bisa terjadi badai di dalam kehidupan seseorang. Sebenarnya ini juga boleh dikatakan melambangkan halnya bahwa tempatnya mereka memang cenderung badai ya. Dengan halnya saudara tinggal di Surabaya, bisa jadi itu menyebabkan badai hidup. Ya, saya tidak tahu bagaimana hidup saudara di Surabaya sekarang ini, bahwa tetapi saya pernah dengar ada orang mengatakan, ya karena saya tinggal di sini terjadi demikian. Kadang-kadang itu berpikir bahwa oleh karena saya orang Kristen, rajin ke gereja, bayar perpuluhan, dan ikut serta dengan Pastor John di mission trip, tidak mungkin sesuatu jelek akan terjadi. Tidak mungkin suatu badai hidup bisa terjadi kalau saya melakukan yang benar. Saudara, Yesus dan murid-muridnya sedang berada dalam perjalanan misi. Mereka akan menyeberang danau ini untuk membawa kabar baik kepada orang yang lain. Tetapi badai hidup telah tetap datang di dalam kehidupan mereka. Mungkin jawaban daripada pertanyaan yang pertama ini, badai itu datang dari mana saja dan tidak seorang pun yang dapat menghindarinya. Dan saudara perlu tahu bahwa badai itu bisa terjadi pada setiap saat di dalam kehidupan seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kalau badai terjadi di dalam kehidupan seseorang karena dia bukan orang baik atau dia melakukan kejahatan. Tetapi kita lihat di sini bahwa itu tidak benar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Yesus bisa tidur dalam badai?
Bayangkan saudara, mereka ada di dalam perahu kecil, ada angin tofan, ada hujan deras, tetapi Yesus tetap tidur saudara. Ada dua hal. Yang pertama, dia hidup dengan damai sejahtera. Yesus memiliki damai sejahtera yang begitu dalam, yang begitu dekat kepada Tuhan, bahwa badai pun apa yang terjadi, dia tetap bisa tidur. Yang kedua, dia percaya penuh bahwa dia akan sampai ke seberang danau itu. Dia sudah perintah kepada murid-muridnya, mari kita menyeberang danau ini, dan oleh karena dia mengatakannya, dia sudah percaya bahwa pasti mereka akan sampai ke tempatnya dengan selamat. Apa penyebab saudara tidak dapat tidur? Ya, mungkin ini suatu pertanyaannya. Mungkin saudara sering tidak bisa tidur atau tidak tidur dengan nyenyak. Mungkin karena masalah hidup atau karena sesuatu yang sedang terjadi. Mungkin badainya mungkin bukan badai besar tetapi badai kecil dan saudara tidak bisa tidur. Mungkin saya mau menanyakan, bagaimana dengan damai sejahtera di dalam hidup saudara? Bagaimana dengan kepercayaan di dalam hidup saudara? Saya percaya Yesus bisa tidur di dalam badai oleh karena dia memiliki damai sejahtera dan karena dia memiliki suatu kepercayaan bahwa pasti mereka akan sampai ke seberang daripada danau ini. Pertanyaan yang ketiga, yang menurut saya cukup menarik juga, mengapa para murid tidak membangunkan Yesus saat badai itu mulai datang? Sekali lagi, mengapa para murid tidak membangunkan Yesus saat badai mulai datang? Ya, saya rasa bahwa pasti badai itu kelihatan datangnya ya. Biasanya kalau lagi musim hujan di sini, siang atau mulai hujannya sore, awan-awannya mulai gelap-gelap dan ada anginnya dan mungkin ada petirnya atau sesuatu yang lain yang seperti menunjukkan bahwa badai itu sebentar lagi datang. Murid-murid itu pasti melihat badai itu datang. Pertanyaan saya, kenapa pada waktu mereka melihat badai, mereka tidak mengatakan, Yesus tolong, ini sudah mau ada badainya. Tolonglah kami ya Tuhan sebelum badai itu datang melandai kami. Ya, ada beberapa pikiran di sini. Mungkin yang pertama, mereka merasa kami sanggup untuk mengurus atau untuk menangani masalah ini tanpa Yesus. Saya mau katakan sekali lagi, kami sanggup dengan apa yang ada pada kami untuk menangani masalah ini tanpa pertolongan daripada Yesus. Ya, bayangkan ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Andreas, yang saudaranya Petrus, mereka berempat adalah nelayan-nelayan yang sudah berpuluhan tahun saudara memancing di air Danau Galilea ini. Jadi mereka mengenal dengan danau ini. Mereka pasti mengenal dengan badai yang datang tiba-tiba dan sebagainya. Jadi mungkin saat mereka lihat bahwa akan ada badai, mereka merasa, enggak, kami punya skill sendiri, punya kemampuan sendiri untuk mengurusnya. Barangkali mereka hanya tidak mau mengganggu Yesus karena dia sedang tidur dengan nyenyak, saudara. Ya, saya mau bertanya kepada saudara, biasanya kalau menghadap satu masalah, apa saudara langsung berdoa kepada Yesus atau langsung mencari jawaban yang akan menolong saudara? Biasanya kalau pengalaman saya dulu melayani di Surabaya ini, melayani di ICA, ada jemaat yang mengatakan kepada saya, Pak Jeff ada masalah. Biasanya kalau mereka sudah datang ke saya, mereka sudah menghabiskan semua jalan yang lainnya dulu. Saya sudah coba segala sesuatu. Saya sudah coba segala dokter pengobatan. Saya sudah coba meminjam uang dari teman atau dari bank atau dari mana. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan memakai orang ini dan sebagainya. Tetapi akhirnya karena mereka tidak sanggup, akhirnya mereka minta tolong kepada Tuhan.
Mungkin ini suatu paradigma yang harus dirubahkan di dalam hidup saudara. Paradigma ini yang harus dirubah adalah paradigma di mana mungkin saat mulai ada masalah, saat mulai ada sesuatu yang terjadi, saudara harus lari ke Yesus lebih dulu daripada saudara menyelesaikan masalah lebih dulu. Mungkin oleh karena boleh dikatakan keangkuhan kita atau kesombongan kita, kita akhirnya terakhir minta tolong kepada Yesus dan kepada Tuhan. Dan bila ada sesuatu dari ayat firman Tuhan ini pada hari ini yang menyentuh hati saudara, yang akan mengubah sesuatu di dalam kehidupan saudara, yaitu saya minta supaya setiap hari sebelum saudara menghadap badai apapun, saudara menyerahkan hari itu kepada Tuhan. Atau saat ada sudah kelihatan sedikit ada badainya, saudara lebih dulu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami minta tolong sekarang ini daripada kami akan minta tolong di tengah badai di mana kami akan merasa satu berbahaya. Mengapa para murid tidak membangunkan Yesus saat badai mulai datang? Karena mereka bergantung kepada diri sendiri daripada mengandalkan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini saudara akan mengandalkan Kristus dan segala yang ada pada Dia daripada sesuatu yang lain. Pertanyaan yang keempat, apa yang ditakuti para murid dengan badai ini? Sebenarnya ada dua kali murid Yesus ketakutan. Akhir daripada ayat-ayat firman Tuhan ini di ayat 25 bagian B, maka takutlah mereka dan heran. Jadi mereka takut dua kali ya. Yang pertama, mereka takut bahwa mereka akan mati. Ya jelas ya. Sementara air menurut firman Tuhan, airnya lagi masuk ke dalam perahu itu, merasakan angin daripada taufannya ini saudara. Ini mereka merasa kami bisa mati di dalam perahu ini. Kami bisa mati, kami bisa jadi tidak bisa sampai ke seberang danau. Jadi mereka takut akan nyawa mereka sendiri. Ya, saya tidak tahu saudara, bisa jadi bahwa kalau saya juga di dalam perahu ini, saya juga akan takut saudara. Saya rasa tidak ada salah kalau kadang-kadang kita merasa satu ketakutan ya. Tetapi takut yang kedua adalah sesuatu yang lebih hebat saudara. Bayangkan kalau pada zaman Tuhan Yesus, para muridnya dan orang-orang sezamannya, sebenarnya orang yang bisa menciptakan mujizat bukan hanya Yesus. Ada dukun, ada orang pintar. Ya percayalah saudara, jangan tertawa. Benar-benar saudara pada zaman Yesus ada dukun dan ada orang-orang pintar saudara. Di mana kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang perlu pertolongan keuangan dan sebagainya, mereka sering ke dukun atau ke orang pintar. Dan mereka lihat Yesus sebagai boleh dikatakan orang yang paling top kalau lagi mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang kusta, dan dia juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, para dukun dan para orang pintar tidak bisa tidak bisa mengontrol cuaca pada waktu itu. Ya mungkin ada yang mengatakan bisa, tetapi kalau mereka lihat bahwa begitu langsung saat Yesus mengatakan kepada angin berhenti, mengatakan kepada hujan berhenti, langsung terjadi berhentinya saudara. Nah ini saudara, saya percaya bahwa mereka boleh dikatakan menjadi takut. Tetapi yang menakutkan mereka adalah kesadaran bahwa Yesus yang mereka kenal benar-benar adalah Tuhan.
Sebenarnya dalam hidup ini, sementara kita berjalan dengan Yesus, saya mau berkata kepada saudara bahwa di dalam hati saudara harus ada kepercayaan bahwa Yesus yang saudara andalkan, Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara, benar-benar adalah Yesus yang berkuasa di atas segala sesuatu sebagai Tuhan dan Raja. Menurut saya banyak orang Kristen tidak dalam hati benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka takut akan Tuhan. Tetapi bukan takut secara negatif, tetapi benar-benar menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apa yang paling menakutkan saudara? Apa yang paling menakutkan saudara? Ya, saya juga tidak tahu. Tetapi pasti di dalam hati ada ketakutan saudara. Ya, manusia namanya manusia, pasti ada ketakutan di dalam hati. Jadi, saya bertanya, apa yang paling menakutkan saudara? Dan mungkin pertanyaan yang kedua adalah, apakah saudara menyadari bahwa Yesus yang saudara kenal dapat mengalahkan ketakutan itu? Atau bila badai itu datang, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong saudara di tengah badai yang saudara hadapi. Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh saudara. Saya tidak bisa menolong saudara dengan hal ini. Ya, saya bisa khotbahkannya. Tetapi iman itu datang dari hati saudara sendiri. Kepercayaan kepada Yesus hanya datang di dalam hati saudara. Dan seharusnya jangan pernah ada badai dalam hidup kita ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa murid-murid Yesus pun mengalami badai, saudara. Dengan demikian, saya percaya bahwa juga setiap manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, akan mengalami badai hidup. Dan cara menavigasinya, saudara, adalah kepercayaan bahwa Yesus sanggup untuk menolong. Pertanyaan terakhir adalah, berapa banyak iman yang dibutuhkan untuk meredakan sebuah badai? Sebenarnya cerita pada akhir cerita ini sedikit aneh menurut saya. Kita lihat di sini bahwa Yesus ada bersama dengan murid-muridnya di perahu. Dan di dalam perahunya ini bersama dengan Yesus ada badai datang. Yesus lagi tidur. Mereka berusaha untuk tidak mengganggu Yesus dengan usaha mereka. Tidak bisa. Tetap seperti mereka akan tenggelam. Akhirnya mereka meminta kepada Yesus, Tuhan tolong. Mereka berdoa kepada Yesus, Tuhan tolong. Yesus berdiri. Dia menjawab doa mereka. Dan badai itu reda. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Sebenarnya, kalau misalnya saudara ada di dalam masalah badai, baik kesehatan maupun keuangan atau sesuatu yang lain, dan misalnya saudara berdoa dan langsung dijawab oleh Yesus, orang akan mengatakan, kau orang beriman besar. Seharusnya mereka iman besar. Tetapi menurut Yesus mereka tidak punya iman, padahal doa mereka dijawab oleh Tuhan. Jadi sebenarnya sesuatu yang menurut saya hampir tidak masuk akal, saudara. Yesus menegur mereka karena mereka tidak mempunyai iman. Padahal mereka ada di dalam masalah, berdoa kepadanya dan dia menjawab. Apakah mungkin kita dapat mujizat tanpa iman? Ya, puji Tuhan, Dia Tuhan yang baik dan sering menyelamatkan saudara dan saya dari badai atau daripada masalah. Tetapi seharusnya kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini ada di tangannya. Kalau Dia menyuruh saudara melakukan sesuatu dan saudara sedang taat kepadanya, jangan goyah, tetapi percaya bahwa Dia akan menolong saudara sampai ke seberang danau itu.
Ya, saya tidak bisa mengenal atau mengetahui setiap masalah yang dihadapi oleh saudara. Tetapi di dalam ayat-ayat ini kita lihat bahwa Yesus dengan murid-muridnya ada sedang dalam tugasnya. Dan mereka oleh karena kepercayaan bisa sampai seberang danau ini. Kiranya kalau saudara saat ini melayani Tuhan dan percaya bahwa Tuhan telah memanggil saudara dan percaya bahwa Tuhan sedang memakai saudara dalam pelayanan apapun, percayalah bahwa Tuhan Yesus juga akan membawa saudara sampai ke seberang. Tetapi percayalah juga bahwa walaupun di dalam pelayanan pun terjadi hal-hal yang susah untuk ditangani. Saudara perlu tahu bahwa saya pun walaupun sudah melayani Tuhan, boleh dikatakan seumur hidup saya sebagai dewasa, saya pun menghadapi badai-badai saudara-saudara, di mana saya harus berseru dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, tolonglah kami. Saya tidak tahu apa yang sedang dialami oleh saudara pada hari ini. Tetapi bila saudara saat ini melihat diri sendiri sebagai orang yang ada di dalam perahu dan sedang dilandai oleh badai, oleh angin taufan, oleh hujan, oleh macam-macam di dalam hidup ini, masalah satu demi satu dan saudara tidak bisa merasa saya bisa mengatasinya. Dan saudara seperti orang-orang murid Yesus sedang ada di dalam perahu dan berteriak, Tuhan tolonglah kami. Hari ini pun Tuhan mau mendengarkan suara saudara. Hari ini pun Yesus mau berdiri di tengah perahu saudara dan dia mau dia mau menolak anginnya, badainya, hujannya dan sebagainya sehingga saudara akan diselamatkan. Jadi untuk bagian terakhir di dalam firman Tuhan ini kami mau berdoa untuk saudara. Bila saudara lagi menonton online atau saudara ada di dalam ibadah secara langsung, mungkin saya minta setiap orang tutup mata dan tunduk kepala. Bila saudara ada di rumah sendiri mungkin tidak perlu, tetapi hanya menghormati kehadiran Tuhan di dalam ruang di mana saudara berada. Dan sekarang ini kami mau berdoa supaya Tuhan akan menolong di dalam kehidupan saudara. Dengan demikian, silakan saudara sekarang ini berdoa dengan kami dan percaya bahwa saat ini Tuhan menolong. Bapa kami di surga, Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan mengingatkan kami bahwa Engkau bukan Tuhan biasa. Bukan seperti dukun-dukun atau orang pintar yang melayani pada zaman dulu Tuhan. Tetapi sekarang ini murid-murid Yesus waktu firman Tuhan ini menyadari bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala sesuatu. Tolonglah kami Tuhan supaya hari ini kami menyadari kembali bahwa Engkau Tuhan di atas segala sesuatu Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa buat para jemaat ICA yang sedang mengikuti firman Tuhan ini. Tolonglah mereka Tuhan di mana mereka berada, baik di rumah Tuhan maupun di dalam sanktuari ICA. Kami berdoa sentuhlah hidup mereka, jamalah hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka akan merasakan kehadirat-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tuhan dibangkitkan. Sehingga apakah ada hubungan yang perlu dibangkitkan? Apakah ada keuangan yang perlu dibangkitkan? Apakah ada tubuh fisik yang perlu dibangkitkan? Bangkitkanlah-nya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berada bersama dengan kami di dalam perahu ini, di tengah badai ini Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan yang penyelamat daripada manusia semua Tuhan akan menjadi penyelamat kami pada hari ini pun juga Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya setiap kali Engkau berikan tugas kepada kami, kami taat Tuhan. Dan kami menyeberang danau Tuhan dalam keadaan apapun oleh karena Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan pada hari ini untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati setiap jemaat yang telah mendengarkannya.
Sekali lagi Tuhan, tolonglah setiap jemaat yang sedang merasa dirinya tidak di tengah badai Tuhan, sehingga mereka akan merasa diselamatkan hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara, dan setiap minggu saudara bisa bergabung bersama dengan kami, baik online maupun secara langsung di ICA East, di ICA West. Semua informasi dapat ditemukan di website ICA. Tuhan memberkati. Sampai jumpa sekali lagi. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 13 September di ICA West dan Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada pukul 1 siang pada hari Minggu 15 September di ICA West dan East. Baptisan akan diadakan di dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 22 September. Daftar dan mari nyatakan iman kita di dalam Tuhan. ICA sedang mencari akuntan untuk bekerja di Departemen Akuntansi kami. Jam kerja adalah pukul 9 hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di kantor ICA West. Bagi yang berminat silakan kirimkan resume Anda ke hrd@icasby.com. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.